Maka ketika memasuki surga, Allah katakan, keluarkan lagi. Karena sehelai rambutnya di atas dunia dinampakkan kepada seorang yang bukan muhrimnya. Satu helai, bukan banyak, satu helai. Ibu nampakkan kepada yang bukan muhrim. Sejengkal lagi ibu mau masuk surga, ditarik oleh Allah. Apa artinya? Banyak dari kita yang meremehkan hal kecil, melupakan hal yang kecil, tapi itu berpahala surga. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin wa ilaihil mursalin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan iman dan Islam yang masih Allah tetapkan pada kita sampai detik hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan sehat dan waktu luang yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Jabal Rahmah yang kita cintai pada malam hari ini. Ada dua kenikmatan yang diucapkan Nabi. Umat ini jarang mensyukuri dengan baik. Ni'matani, dua kenikmatan. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Kenikmatan ini jarang disyukuri oleh umat ini dengan baik. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan. Wal farahu, waktu luang. Kadang bapak sehat tapi tak punya waktu luang. Kadang bapak punya waktu luang tapi dalam keadaan kondisi sakit. Pada hari ini bapak duduk di sini, Allah berikan dua kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inilah ucapan yang diucapkan oleh Nabi. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada hari ini tidak bisa diukur apa-apa kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tidak ada zat yang berhak dipuji kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya yakin Pak, bapak sedikit kali berselawat kepada Nabi. Yakin. Apa sebab? Kalau ditanya mana yang lebih besar, ucapan la ilaha illallah dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak bisa bapak bandingkan. Dua-dua ada dalam Al-Quran, dua-dua ada dalam hadis. Bukankah nanti di hari kiamat Abu Umamah ketika mendengar Rasulullah bersabda, aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, manusia yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepada aku. Berapa kali bapak berselawat satu hari ini saja? Berapa kali bapak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Berapa kali bapak satu hari pahala Nabi mengucapkan yang paling dekat dengan aku, yang paling banyak berselawat kepada aku. Lihat, Ausin bin Ausin, sahabat Nabi ini Pak. Ketika itu Rasulullah bersabda, inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah. Sungguh hari yang paling baik bagi orang Islam ini adalah hari Jumat.
Fa'akthiru alayya minas sholati fi. Maka perbanyaklah wahai orang Islam, kalian berselawat ketika di hari Jumat, di malam Jumat. Kenapa? Fa inna sholata alayya ma'rudatul lakum. Selawat yang Bapak ucapkan kepada Nabi, itu langsung Nabi yang menjawab. Maka ditanya oleh Ausin bin Ausin, kaifa tu'radu sholatuna walaqad balita walaqad aramta. Nabi, bagaimana selawat yang kami tujukan kepada engkau, akan langsung engkau yang menjawabnya, sedangkan engkau telah hancur dimakan oleh tanah, dan bagaimana engkau langsung yang menjawab selawat itu. Maka Rasul bersabda, innallah harrama 'alal ardi ajsada anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasadku dan jasad para nabi-nabi dimakan oleh tanah, dan mudah bagi Allah rudda ruhi, mengembalikan rohku, dan aku menjawab setiap selawat yang ditujukan kepadaku. Kalau Bapak berselawat Allahumma sholli ala Muhammad, Bapak dijawab Allahumma sholli, Bapak dijawab. Yang paling penting Pak, ketika mendengar nama Nabi Muhammad Rasulullah, Bapak langsung berselawat, bukan dalam hati. Enggak ada berselawat gini Pak, Muhammad, Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Ucapkan Pak, ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa. Kita nih Pak, sampai Nabi mengatakan orang yang paling bakhil adalah yang paling sombong Pak, adalah Bapak. Disebutkan berapa kali saya bilang Muhammad, Bapak diam aja. Harusnya Pak, Allahumma sholli ala Muhammad, Bapak terdengar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak yang pernah ke Mekah, Bapak yang pernah ke Madinah, malu Pak di hadapan Allah. Kita ni kadang hanya casing. Tak saya lihat anak muda di sini Pak. Semua orang tua. Kemana anak muda? Kemana anak kita? Kenapa tak solat di masjid? Mana mereka? Kenapa mereka tak mengaji? Inilah yang menyebabkan diucapkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, kita tak pernah menganjurkan kepada anak kita dengan keras untuk solat berjemaah. Pernah Bapak gibal anak Bapak tak berjemaah? Kalau tak sekolah, kalian gibal, kalian marahi. Pernah anak kalian kalau tak ke masjid kalian maki? Tak ada. Apa sebab? Itulah yang menyebabkan Islam ini mundur. Jadi kalau orang kafir mencaci orang Islam sekarang itu Pak, akibat kita. Apa sebab? Karena kita sendiri tak mencintai agama Allah ini. Karena kita tak benar-benar tulus mencintai Islam. Karena apa yang diucapkan Nabi tidak pernah kita ikuti dalam hidup kita. Pantaslah Rasul ketika bersabda dan didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahullah Ahmad. Apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi mendengar membacanya? Lau tawakkaltum 'alallahi haqqat tawakkuli. Kalaulah umatku itu bertawakal kepada aku Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka aku akan turunkan rezeki kepada mereka. Kama yarzuqut thair, seperti aku memberi rezeki kepada seekor burung, yaghdu khisaman, ketika keluar pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, ketika dia kembali dalam keadaan kenyang. Apa maksud yang hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini? Minum dulu. Ibu-ibunya mana, Bu? Orang Islam itu Pak, bukan hanya sendiri Pak. Bapak ketika kawan Bapak tak datang, Bapak tanya. Itulah Islam. Sampai Nabi ucapkan Pak, sodiku kaman abkaka laman abhakaka. Teman kalian yang paling baik bukan yang membuat kalian tertawa, tapi yang membuat kalian menangis. Kalau ada teman Bapak, hei fulan engkau salah,
itu temani. Bukan orang yang mengangkat-ngangkat engkau. Bukan yang memuji-muji engkau. Bukan yang menyanjung-nyanjung engkau. Itu sampai Nabi ucapkan, ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau ku beritahu siapa umatku yang ahli neraka. Siapa ya Rasulullah? Kullu at-tullin. Setiap yang dibangga-banggakan. Bapak bilang ini, hei Fulan, kau hebat. Bapak itu sudah menymasukkan dia ke ahli neraka. Jawaz. Yang disanjung-sanjung. Wa mustakbirin. Dan yang sombong. Jadi kalau ada ibu membanggakan anak ibu. Kau hebat. Kau pandai. Itu Pak, bukan yang memasukkan dia ke dalam surga. Malah kita memasukkan dia ke dalam neraka. Tidakkah Rasul itu Pak, manusia yang paling baik. Manusia yang tak memiliki dosa. Manusia yang tak memiliki cacat. Kita, siapa yang menjamin kita tak masuk neraka? Siapa yang bisa menjamin kita? Siapa yang bisa menjamin setelah Bapak keluar nanti ini, Bapak bisa masuk ke dalam surga? Siapa yang bisa setelah ini menjamin Bapak bisa bertemu dengan anak istri Bapak? Siapa yang bisa setelah keluar ini bisa Bapak bertemu dengan ayah ibu Bapak? Tak ada. Maka pada hari ini, satu hadis yang akan kita bahas ini, semogalah kita terbuka pintu hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi orang yang lebih bijak, lebih baik, tidak membangga-banggakan, tidak menyanjung-nyanjung, tidak mengangkat-ngangkat karena kehebatan seseorang, tapi tunjukkanlah Pak dedikasi yang baik dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada raja di zaman Bani Umayyah namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Maka ketika bertemu dengan Ibnu Hazm, maka raja ini Pak berucap kepada Ibnu Hazm, wahai imam, kenapa kita ini takut mati? Tanya sama diri Bapak, takut enggak Bapak mati? Kalau Bapak bilang takut, ini jawaban imam ini Pak. Karena kau membangun duniamu, merobohkan akhirat. Kalau hati Bapak sekarang Pak, takut kali mati Pak, takut kali, maka Bapak sudah membangun dunia Bapak, merobohkan akhirat Bapak. Maka raja ini langsung bertanya, wahai imam, bagaimana nanti kami di hari kiamat berjumpa dengan Allah? Masing-masing berbeda setiap orang berjumpa dengan Allah. Kalau mereka yang taat, mereka seperti anak yang sedang kembali kepada ibunya. Tapi mereka yang tak taat, seperti seorang budak yang kembali kepada majikannya, kemudian dengan tangan terikat dan terbogol. Wahai imam, bagaimana persiapanku nanti ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Ibnu Hazm mengatakan, Allah nukhadi Allah, jangan kau tipu Allah. Kenapa Pak? Kenapa kita jangan menipu Allah? Tiap hari Bapak nipu Allah, tapi tak ada orang yang marah sama Bapak. Tapi kalau Bapak kena tipu, luar biasa keluar dari mulut kita. Saya tanya sama Bapak, kalau Bapak ditipu kawan Bapak, marah tak Bapak? Tapi Bapak menipu Allah, ada marah Bapak? Tak ada. Maka kadang-kadang Pak, kita harus melihat, jangan mencela orang lain, tapi hidup kita Pak menipu Allah setiap hari. Lihat Pak, ditanya, wa kaifa nukhadi Allah? Bagaimana kami menipu Allah? Lihat wajah. Anta amala bima amarakallah wa turidu bihi ghairu wajhillah. Beramal di atas muka bumi ini, tapi setiap beramal sedikit pun selalu minta pujian dari selain Allah. Itu Bapak menipu Allah. Bapak bekerja di kantor, tapi Bapak dicaci, Bapak marah. Bapak dipuji, Bapak bangga luar biasa. Berarti selama hidup Bapak itu pingin pujian dari manusia. Maka Rasul ucapkan ya Pak, man samma'a Allah. Kalau dalam kalian beramal apa saja di atas muka bumi, kalau kalian minta disanjung dan dipuji, maka malaikatku berdoa semoga amalnya ditolak. Wa marro'a ro'a bihillah. Kalau minta dipuji, diangkat-angkat,
malaikat pun berdoa semoga amalnya dibatalkan. Bagaimana Pak? Bapak ketua masjid, mau dicaci, mau dipuji, aku tak peduli. Aku hanya untuk Allah. Mau diserang, mau tak dia, aku hanya untuk Allah. Itu yang paling parah. Apa sebab? Umar bin Khattab mengatakan, la ubali ala ayyi halin asbahtu fima uhibbu au fima akrau. Aku tak peduli bagaimana keadaanku di waktu pagi, mau baik ataupun tak baik. Li'annani la adril khair fima uhibbu au fima akrau. Karena aku tak tahu mana yang baik menurut Allah dan mana yang buruk menurut Allah untukku pada pagi hari ini. Jadi bapak bangun pagi-pagi, Umar bilang, kalau bapak seperti Umar bin Khattab tak peduli mau baik mau buruk, itu urusan Allah. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi, nanti umatku selalu saja mengeluh, selalu saja dikasih hujan minta panas, dikasih panas berminggu-minggu minta hujan, begitu turun hujan panas. Kuncinya Pak dua saja. Kalau sudah tak hujan, sudah banyak Bapak tak berzakat. Kalau sudah tak turun hujan Pak, itu sudah sebabnya bukan hukum alam Pak. Itu sudah dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Apa diucapkan Nabi? Kalau sudah tak turun hujan, muni'al qatra minas sama. Ketika aku tahan hujan, maka sudah banyak di antara kalian yang tak berzakat. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu murah kali. Laulal bahaim, kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak itu, la yumtaru, maka aku Allah tak akan menurunkan hujan kepada kalian. Sampai gitu Allah bilang, Bu, kalau tidak karena binatang-binatang itu, tidak aku turunkan hujan kepada kalian. Apa artinya? Hujan itu hanya untuk binatang-binatang itu saja. Apa sebab? Sudah banyak dari kalian yang tak berzakat. Habasal matar, aku tahan hujan karena sudah banyak kalian tak berzakat di hadapanku. Siapa itu? Lihat. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, 3 masa ini Bu paling paten zakat. Sampai ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar itu bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar, tidak pantas aku menjadi qadi karena tidak ada satu manusia pun yang mengadu kepada aku ketika aku menjadi jaksa. Apa kata Abu Bakar? Tandalah negara itu negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara makmur aman sentosa. Di masa itu Pak, tidak ada yang mengadu kepada Umar bin Khattab menjadi jaksa. Umar, hartaku dirampas. Umar, hakku diambil. Tidak ada Pak. Sekarang Pak, coba Pak lihat. Berapa orang yang dirampas hartanya? Berapa orang yang haknya ditolak? Berapa banyak dari kita yang menzolimi orang lain? Berapa banyak dari kita? Lihat, semua orang sudah pening pada hari ini. Apa sebab? Karena mereka melanggar semua hukum Allah. Karena mereka bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul katakan. Tidakkah pada saat hari ini yang kita takutkan adalah ketika Rasul ucapkan 1400 tahun yang lalu, nanti akan muncul sayakunu fikum, akan muncul kepada kalian. Apa itu? Al-khashu wal mashu wal qadbu, akan muncul kepada kalian tanah longsor, banjir, gempa bumi. Tapi semua kalian tidak menyadari. Apa sebab? Zohara alaikumul arba'ah, telah nampak di antara kalian sudah membiarkan 4 macam. Apa itu Pak? Al-qainatu, zina. Ini paling bahaya pemerintah. Siapa bilang? Mereka membiarkan zina. Dosanya kena. Kita tahu. Itu yang paling ditakutkan Nabi Bu. Kita sholat Allahu Akbar, tapi kita masuk neraka.
Kita puasa, kita masuk neraka. Kita zakat, kita masuk neraka. Apa sebab? Nih lihat Bu, yang diucapkan Nabi. Takut sekali. Yu'ta birrujuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti laki-laki masuk maupun perempuan ke dalam neraka. Dan langsung dimasukkan, tidak ditanya lagi. Fatandaliku aqtabu batni. Keluar usus mereka. Terburai usus mereka. Apa sebab? Birruha fayajtami'u ahlun nar. Berkumpul orang ahli neraka. Maka bertanya, ya fulan, malaka? Fulan, kenapa engkau masuk neraka? Bukannya kau di atas dunia paling rajin solat, paling rajin membangun masjid, paling banyak bersedekah. Kenapa engkau bisa masuk neraka? Di atas muka bumi aku beramal untuk diriku sendiri. Tapi ketika aku mengetahui maksiat, aku hanya diam. Ketika orang berbuat baik, aku tak pernah mendukung. Ketika orang melakukan kebaikan, aku menghinanya. Maka Allah memasukkanku ke dalam neraka. Tuh, Pak Haji buat baik, datang saya. Alah, sok-sok buat baik. Saya ini Pak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka langsung. Ini yang menyebabkan kita ini sekarang Pak. Hati kita ini tak cocok dengan apa-apa. Karena kita melakukan perbuatan yang orang kafir melakukan, kita lebih parah melakukannya. Itu contoh. Bapak sini ada orang Cina. Bapak tahu, bapak diam aja. Bukan masuk surga bapak. Malah kita yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebab? Tak berani keluar dari mulut seorang mukmin mengatakan, fulan, perbuatan itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Berapa banyak Pak di bulan puasa orang jualan, dibuka pantai pijat. Bukan tak dosa orang-orang itu Pak. Tanggunglah dosa itu. Batuklah kita selama-lama. Apa sebab? Karena sudah jelas dosanya itu mengalir sampai hari kiamat. Maka kata Nabi, Allahu Akbar, terhapus. Allahu Akbar, terhapus. Allahu Akbar, terhapus. Jangankan itu Pak, satu helai rambut saja seorang wanita nampak. Maka ketika memasuki surga, Allah katakan, keluarkan lagi. Karena sehelai rambutnya di atas dunia dinampakkan kepada seorang yang bukan muhrimnya. Satu helai, bukan banyak, satu helai. Ibu nampakkan kepada yang bukan muhrim. Sejengkal lagi ibu mau masuk surga, ditarik oleh Allah. Apa artinya? Banyak dari kita yang meremehkan hal kecil, melupakan hal yang kecil, tapi itu berpahala surga. Jangan Bapak anggap perbuatan yang besar, hanya kecil Bapak katakan, fulan, jangan berbuat maksiat, tapi itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Fulan, jangan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itu yang memasukkan kita ke dalam. Ini yang kurang zaman sekarang ini. Apa sebab? Ketika Imam Ali dan Ibnu Abbas di Masjid Nabawi di Makkah Al-Mukarramah mengatakan, Rasul, kami telah memberi makan orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah. Adakah pahala yang lebih besar daripada kami? Maka Rasul mengatakan, ada yang lebih besar dari pahala dari kalian. Siapa itu? Seseorang yang berani berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Abang zalim, tapi aku berani mengatakan, Imran bin Husain ini sahabat Nabi. Imran bin Husain ini dalam hadis qudsi Nabi itu berkata kepadanya ketika Allah berfirman, Abdi maftaratu alai takun min a'badin nas. Hambaku, kerjakan saja yang aku perintahkan, pasti kalian menjadi seibadah-ibadah manusia. Wantahi bima nahaituka anhu takun min awra'in nas. Jauhi saja yang aku larang, pasti kalian menjadi sewarak-warak manusia dalam hidup kalian yang sanggup meninggalkan yang syubhat. Salat maghrib itu banyak orang Pak yang berselisih pendapat.
Kalau setelah maghrib, Rasul itu dalam hidupnya Pak, mereka sampai ketika seorang sahabat masuk ke dalam masjid, mereka melihat apakah mereka sudah selesai sholat apa belum. Mereka itu Pak memberikan waktu jarak sedikit, 10 menit, 5 menit untuk orang menunggu sholat supaya tak terburu-buru. Jadi boleh melakukan sholat silakan, mau sunat. Tapi kalau tidak pun silakan. Artinya apa Pak? Jadi tunggu orang Pak yang mau datang 5 menit, 10 menit. Karena Rasulullah Pak menganjurkan. Rasul itu menganjurkan, jangan Senin Kamis Pak, tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Terus Pak, setiap hari. 10 menit Pak, jangan 5 menit, 10 menit. Kalau Bapak tahu, Bapak yang pernah umroh haji, Bapak tahu berapa menit dari azan sampai iqamat? Berapa Pak? Enggak, 20 menit. Baik di Madinah, baik di Mekah, itu Pak 20 menit. Semuanya. Subuh 20, Maghrib 20, Asar 20 menit. 20, Bapak lihat. 20 menit. Tapi tak usahlah kita 20 menit. Orang kita ni Pak, banyak mengeluh Pak. AC dah ada, banyak lagi cerita, kurang AC-nya ni panas sekali, banyak ceritanya. Orang kita ni banyak ceritanya Pak. Tapi nyumbang enggak mau, pelitnya luar biasa. Artinya Pak, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, masjid cantik, alhamdulillah kami bisa beribadah kepada Allah. Tidakkah Rasulullah Pak, Ummi Maktum yang buta datang pada, ya Rasulullah, adakah rukhsah laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid? Tak ada yang menuntunku ke Masjid Nabawi. Adakah rukhsah untuk aku tak ke masjid? Maka Rasul ucapkan, hal sami'atan nida. Ummi Maktum dengan azan, bala fa'ajib, maka wajib bagimu ke masjid. Artinya orang buta tak ada rukhsah tak ke masjid. Kita yang tak buta, yang tak cacat, yang tak pengkor, yang tak, alah tak tahu lah Pak, masa tak ke masjid? Apa kau ada gini ha? Kayak mana di hari kiamat fulan? Kenapa engkau tak ke masjid? Aku cacat ya Allah. Ummi Maktum itu buta, dia ke masjid. Fulan, kenapa tak solat subuh jemaah? Tertidur, ya Allah. Tertidur. Kau sanggup tidur untuk aku, tapi ke kantor kau tak tidur. Gimana Bapak jawab? Harusnya Bapak ke kantor tuh Pak, malas-malas. Apa sebab? Dunia. Karena dia tak ada ditanya Pak. Tapi ketika Bapak terlambat ke masjid Pak, itu ditanya oleh Allah. Kenapa engkau terlambat? Kenapa engkau mengulur-ulur waktu? Bukankah masalakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ya Allah, bukannya orang-orang yang menegakkan solat. Kami suka meremehkan solat. Kami suka menunda-nunda solat. Kami suka mengakhiri solat. Kami tidak tepat pada waktu solat. Kau tanya ada mana Pak? Kenapa? Inilah Pak yang menyebabkan kita di atas muka bumi ini, ketika kita melakukan satu perbuatan, maka ingatlah Rasulullah itu sangat senang kepada umatnya, yang umatnya ini seluruhnya menyerahkan amal ibadah yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini, maka mereka hanya tawakal kepada Allah. Lihat Pak, diucapkan Nabi, ada dari umatku yang masuk surga, yadkhulunal jannah bisab'ina alfan, 70.000 orang tanpa hisab. Siapa mereka itu Pak? Hanya 70.000 orang. Alladzina la yastarkhuna, mereka yang tak minta diramal nasibnya. Wala yatafayyarun, mereka tak menghayal bintang-bintang dalam hidup mereka. Wahum yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Jadi Pak Haji, tak boleh kita gini Pak. Tolong ramal nasibku. Oh tak boleh Pak. Tak boleh, syirik. Jadi manusia ni Pak, tak boleh Bapak tanya tentang nasib Bapak.
Yang bapak tanya itu hanya kepada Allah. Tak boleh saya katakan, bapak fulan, bapak nanti tahun depan jadi hebat. Bapak fulan tahun depan bapak jadi bupati. Tahun depan itu tak urusan kita. Itulah yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Apa sebab? Tanjimun syirkun. Mengetahui bintang-bintang ini Pak. Aquarius, Libra, Paprius, Berius. Itu Pak syirik. Kalau anak bapak baca-baca itu Pak, lemparkan langsung. Apa sebab? Karena itu syirik. Ilmu perbintangan boleh. Tapi bintang-bintang seperti Aquarius, Berius, Preus, wah itu tak boleh. Anak-anak kita jangan. Jangan sampai ibu, anak-anak ibu yang ibu sudah didik dalam keadaan Islam, iman, jangan mereka berbuat kesyirikan yang nanti menjerumuskan mereka. Dan kita nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah. Ketika ibu dalam surga, anak ibu ditanya, fulan, apa yang diajarkan mama dan bapakmu? Tak ada ya Allah. Aku tak diajarkan apa-apa. Mama bapakku sibuk, ibuku sibuk, ayahku sibuk. Aku tak mau mama bapakku masuk surga. Tarik, dimasukkan kita ke dalam neraka. Maka ketika bapak memiliki anak, bapak memiliki buah hati, maka ajarkan mereka ke agama yang baik. Karena itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Tidakkah kita takut ketika nanti anak kita yang menjadi musuh kita di hari kiamat? Tidakkah yang paling kita takut ketika mereka nanti menjadi musuh kita di hari kiamat? Itulah yang menyebabkan banyak di antara kita ketika beramal soleh tapi lupa dengan anak kita. Yang ketika kita didik, kita lupa mendidik dia dalam keadaan agama, dalam keadaan takwa. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Jangankan itu Pak, ketika saudara kita saja terluka, kita tidak membantunya, maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit tapi kau tak mengunjungi aku sakit. Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana kami mengunjungi engkau sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Ama amilta law anna 'abda fulan marida falam ta'udu. Tidakkah kau lihat saudaramu sakit, tetanggamu sakit, bibimu sakit, uakmu sakit, keponakanmu sakit, tapi tidak pernah kau datang ketika mereka sakit. Lau a'tahu lawajadta dzalika 'indi. Kalaulah kau datang ketika itu sedang mereka sakit, maka aku selalu berada di sisi orang-orang yang sakit. Sakit aja bapak tak datang ditanya oleh Allah. Bagaimana kalau bapak sudah memukulnya, menzoliminya, tak mendidiknya dengan baik? Hajab bapak. Hajab. Itulah yang paling takut. Yang sakit bapak tak datang. Siapa yang pernah sakit di sini? Ketika bapak datang, bapak ditanya dia, fulan, kenapa bapak fulan sakit kau tak datang? Aku lupa ya Allah. Kau lupa dengan saudaramu yang sakit, tapi kau tak pernah lupa dengan harta yang kau miliki. Kau lupa dengan saudaramu ketika dia minta tolong kepadamu, engkau tak membantunya. Tapi kau tak lupa dengan harta yang kau cari dalam keadaan haram. Oh Pak, jangan macam-macam payah Pak kita ini Pak. Kita beramal, jangan pernah hanya untuk kita. Kita beramal, gunakan untuk kepentingan orang lain. Apa Pak? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau bapak itu untuk bapak sendiri Pak. Tapi ada satu amalan yang itu nanti akan bapak ambil di hari kiamat. Dan amal itu dari orang lain. Apa itu Pak? Lihat. Sepele Pak. Saya suka aqua. Dibilang, Ustaz tu minumannya aqua. Dikasih aqua ya. Mulut bapak itu memberikan anak itu. Oh ya Pak, berikan. Dia suka aqua. Aqua itu kesukaannya itu. Maka ketika saya meminum, ya Allah, kau tahu orangnya aku aqua. Aku berdoa, aku bersedekah, aku sholat di tengah malam. Maka mengalirlah pahala itu untuk orang yang melakukan itu. Dan tidak mengurangi pahala yang diberikan Allah kepada aku. Sampailah aku bertemu dengan Allah di hari kiamat. Sepele Pak. Bapak masuk, kayak tadi bapak tadi. Kita sholat sunat dulu ya 10 menit. Ketika diikuti Pak, mengalirlah pahala orang ini kepada bapak.
dan tidak mengurangi pahala orang ini sampai hari kiamat. Itulah Bapak paten, Pak. Berani Bapak mengucapkan itu, saya menegaskan dengan hadis, maka mengalirlah pahala itu kepada Bapak sampai hari kiamat. Mau dia sholat, mau dia tak sholat, maka mengalirlah untuk Bapak. Tapi ada orang, Pak, enak kali Bapak itu ya. Nggak usah kita mau, kita rubah lagi. Ada orang manusia seperti itu, Pak. Itu manusia itu campakkan aja. Itu manusia yang iri dengki. Maka iri dengki itu, Bu, Allah, jangan ada, Bu, sampai iri dengki ini ada di hati. Ini yang paling ditakutkan Nabi. Lihat Bu Hajar, Khalid Ar-Rib'i itu ulama. Dia tanya seorang budak, Pak. Budak ini, potong kambing, berikan yang paling baik. Dia berikan, Pak, hati dan lidah. Yang paling buruk, hati dan lidah. Kenapa kau berikan yang baik lidah dan hati, yang buruk lidah dan hati? Tidak ada dari seorang makhluk yang hidup di atas muka bumi, kalau lidah hatinya baik, maka baiklah orang itu. Tidak ada seorang manusia yang hidup di atas muka bumi, kalau lidah buruk, hati buruk, maka buruklah orang tersebut. Cari, kalau Bapak nggak percaya, tetangga di sini. Kalau lidahnya buruk, hatinya buruk, pasti orang itu, Pak, buruk. Minum dulu. Malik bin Dinar, sekali lagi, Pak. Malik bin Dinar, dia pernah dimimpikan oleh Allah untuk memberikan makan seorang pemuda di Masjid Basrah. Tidur. Kemudian Malik membawa makanan. Lihat nih, Pak. Dia kasih pemuda itu, ini makanan untukmu. Pemuda itu sedang berzikir. Kemudian Malik bin Dinar berkata, kalau kau ada perlu dengan aku di samping situ ya. Maka pemuda ini berkata, lihat, Pak, bagus sekali. Bagaimana aku melupakan Allah yang mengutusmu kemari, sementara kau adalah seorang makhluk sama seperti aku. Paham, Pak? Contoh, Pak, saya mau ke atas, kemudian saya tunggu nggak ada orang. Tiba-tiba Bapak datang, Ustaz, mau kemana? Mau ke atas. Naik. Dah. Harusnya mulut saya bilang ini, ya Allah, terima kasih. Kalau kau tak bukakan pintu Bapak tadi untuk mengajakku, mungkin aku terlambat ke kantor. Terima kasih ya Allah. Baru saya katakan, Pak, makasih ya Pak ya. Kita kan enggak, kalau enggak gara-gara Bapak itu tadi, aku tak ke kantor lah. Hah? Kenapa? Aku enggak ada yang lihat aku. Bapak itu aja hebat, Bapak tuh. Itulah paling hancur. Kita pada gitu, Pak. Coba Bapak dibantu oleh orang, pasti Bapak, aduh, kalau nggak kau bantu aku, macam mana hidupku sekarang ini? Harusnya kita bilang, ya Allah, terima kasih. Kau bukakan pintu hati ibu itu untuk membantuku. Terima kasih ya Allah. Baru bilang, Bu, makasih ya Bu ya, sudah bantu saya. Itu baru betul, Pak. Kita jangan manusia dulu, Pak. Ini manusia. Pak, kalau nggak ada Bapak tadi, Pak, ya Allah, Pak, udah nggak tahu laku, Pak, udah dipecat laku, Pak. Sekarang ini, Bu, kalau mau digempakan oleh Allah sebentar aja nih. Artinya apa? Kita harus kembali kepada Allah dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam bissawab. Gini aja, Pak, saya cuma ambil hadis Nabi. Ketika Abu Hurairah diucapkan oleh Nabi ini, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Wahai Abu Hurairah, kalaulah kau tahu apa yang sudah aku ketahui, maka kau di atas muka bumi ini sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Itulah aku ambil, Pak. Kalau Bapak tahu yang Rasul sudah tahu, Pak, Bapak tuh gak banyak ketawa. Apa sebab? Bagaimana ditanya, apa yang kau sudah ketahui, Rasul? Aku sudah melihat neraka dan aku sudah melihat surga. Ngerilah, Pak. Kita ini pasti mati. Kalau nggak dari besok, kalau nggak nanti malam ini. Bapak jamin Bapak puasa depan bisa bertemu lagi? Belum tentu. Udah mati habislah. Selamatlah. Kalau banyak amal diterima. Kalau tak banyak amal tak diterima. Ditanya oleh Aisyah, bagaimana kami tahu amalnya diterima? Ulhimu ala dzikri. Setiap harinya aku beri dia mengingatku dan tidak melupakan aku. Bagaimana kalau amalnya tak terima? Unsihu ala dzikri. Aku lupakan untuk tak menyebutku dalam setiap harinya.
Itu saja Pak rupa kuncinya. Jadi kalau Bapak diterima amal itu, dilihat, oh Bapak astagfirullahalazim, astagfirullah, terus Bapak mengingat Allah. Kalau tak diterima, dilupakan Allah kita. Itu tandalah kita tuh, ya Allah, Allah tuh tak senang dengan kita dalam hidup kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Semoga Allah meridhai saya Pak. Terima kasih. Semoga Allah menjumpakan kita di lain waktu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tunduk dan tawaduk. Saya langsung ke Kulim Pak. Terima kasih. Saya jauh jarak ya Pak ke Kulim. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.